Bismillah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya mohon izin untuk menyampaikannya menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ala ibadihi alladhi mastafa wal qaimina bil qisti minan nas ad-da'ina ila tsabati wal istiqamati ala din alladhi irtadha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sampai di hari yang ke-30 dalam bulan Ramadan tahun kali ini. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan orang-orang yang menegakkan keadilan di antara manusia, menyerukan ketabahan dan kejujuran dalam agama yang dipilihnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pemuda-pemudi jamaah Masjid Al-Muttaqin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bulan Ramadan kali ini akan segera meninggalkan kita. Yang mana tentunya kita sebagai seorang muslim telah mengarahkan segala usaha, tenaga, jerih payah semaksimal mungkin agar bisa termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari yang ke-30 ini kita mungkin telah merasa capek berpuasa, pegal melaksanakan sholat tarawih yang minimalnya kita laksanakan 11 rakaat setiap malamnya, berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan. Kita semua pasti telah lelah terhadap semua ini, dan semoga amal yang kita lakukan diterima dengan keikhlasan, Nabi meraih pahalanya dan surganya. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa kulla a'malina. Namun pertanyaannya kali ini, apakah amalan yang telah kita lakukan selama hampir 30 hari ini sudah cukup bagi kita sebagai seorang hamba untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mencapai derajat hamba-hambanya yang beristiqomah di atas jalannya, ataukah perjuangan kita hanya sampai di sini saja? Padahal kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dituntut agar selalu beristiqomah di atas ketaatannya sampai ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Maka dari itu, judul yang saya pilih untuk khutbah pagi hari ini yang bertepatan pada hari terakhir kita berpuasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah adalah istiqomah selalu walau Ramadan telah berlalu. Istiqomah adalah sebuah komitmen terhadap kebenaran dan kontinu dalam beribadah. Bisa terus istiqomah di atas kebenaran atau ketaatan adalah satu hal yang sulit, karena memang istiqomah itu sendiri berat bagi seorang hamba. Sampai-sampai ulama bernama Muhammad bin Al-Munqadar berkata, "Kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqomat." Aku telah menahan diriku selama 40 tahun hingga aku bisa beristiqomah. Dan dikisahkan pada ulama zaman dahulu yang bernama Ibnu Mubarak, beliau ditanya pada kala itu, "Bagaimanakah seorang bisa menjadi mulia, wahai imam?" Maka Ibnu Mubarak menjawabnya, "Beristiqomah," yaitu dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka beristiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu." Surah Quran Fussilat.
Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf. Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Dapat kita simpulkan pada ayat-ayat yang di atas bahwa ketika yang namanya kematian itu datang pada hamba yang senantiasa beristiqomah di atas agama Allah, taat kepada apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, malaikat akan menghampirinya lalu dikatakan kepadanya, yang pertama, jangan khawatir terhadap perkara akhirat. Tidak cukup pada itu saja. Yang kedua, jangan bersedih dengan perkara dunia yang telah engkau tinggalkan, yaitu berupa anak, keluarga, harta, serta yang lainnya, karena Allah akan menggantinya. Dan tidak cukup itu saja, malaikat akan mengabarkan bahwa ia akan mendapat kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Auliya beberapa perkataan ulama berikut. Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata pada seorang ahli ibadah yang lewat di depan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Lalu Wahab bin Munabbih berkata, tidak perlu takjub pada orang-orang yang meninggalkan dunia seperti itu, karena sesungguhnya aku lebih takjub pada orang yang istiqomah. Jamaah sekalian, bisa terus istiqomah adalah satu dari banyaknya nikmat Allah. Tanda dari seorang hamba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kemuliaan. Dinukil dari kitab Majmu'atul Fatwa, disebutkan di dalamnya wa annal karamata luzumul istiqomah. Sesungguhnya tanda seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah ia terus bisa beristiqomah. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita selalu senantiasa beristiqomah di atas jalannya Allah? Di sini ada beberapa hal yang akan saya sebutkan secara singkat. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah karena istiqomah itu adalah hidayah darinya. Kita butuh doa agar bisa istiqomah karena hati kita bisa saja bolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau yang maha pemberi karunia. Quran surah Al-Imran. Disebutkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyya illa wa qalbuhu baina usba'aini min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azaba. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berbolak-balik, dan ia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan beri keteguhan berupa iman. Namun bagi siapa saja yang dikehendaki, maka Allah pun akan menyesatkannya. Kiat yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Ikhlas adalah satu dari dua syarat diterimanya amal. Berkata Ibnu Qayyim di kitabnya yang bernama Madarijus Salikin, beliau berkata, La yaqbalullahu minal amali
illa ma kana khalisan liwajhi ala mutabati amrihi. Allah tidak akan menerima amalan kecuali jika amalan tersebut ikhlas karena mencari wajahnya dan amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, yaitu berupa ikhlas dalam beramal kepadanya, dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis qudsi, qala Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka min asyirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dalam selainku, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng atas istiqomah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya yang bernama Darut Ta'arud wa Aql wa Naql, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak berdasar ikhlas karena Allah pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Dan para ulama juga memiliki istilah lain, maka nalillahi yabqa. Segala sesuatu yang berdasar ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Yang ketiga, rutin beramal walaupun sedikit. Amalan dilakukan secara kontinu walaupun sedikit itu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan-amalan yang langsung banyak namun tak berkelanjutan. Maksudnya di sini adalah seorang dituntun untuk konsisten dalam menjalankan syariat, dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsisten dalam beramal lebih dicintai oleh Allah, dalam beramal lebih dicintai dari Allah daripada amalan yang hanya sekali dilakukan, walaupun itu banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, rajin koreksi atau bermuhasabah. Kalau kita rajin mengoreksi diri kita akan selalu bersama baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah atau introspeksi diri. Berkata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, koreksilah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Siapkanlah amalan soleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat di mana harus berhadapan dengan Allah. Yang kelima dan yang terakhir, memilih teman yang soleh. Memilih teman yang soleh atau bergaul itu sangat penting, karena itu memudahkan kita dalam istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathul jalisis shalih wal jalisis su'i kamathali sahibil miski wa sahibil wakilil haddad la ya'lamuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wakilul haddadi yufriku badanaka aw baka aw najid minhu rihan khabithan." Seorang yang duduk berteman dengan orang yang solih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wanginya atau minimal engkau akan mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapat badanmu pakaian atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya, sedangkan bersahabat dengan
orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seorang akan mencontoh temannya. Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah. Kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibus sahib, yang namanya sahabat itu mempengaruhi. Al-Hikmah juga menuturkan, yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi. Seorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perlu dikurangnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.